sebelum saya mulai, saya pengen kita berkhidmat sedikit saja, minta waktu. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang yang telah membangun kampung kita. Siapa saja para leluhur kita yang sudah membangun kampung kita, orang tua kita yang sudah bikin kampung kita ini sekarang tinggal kita nikmatin sebagai anak cucu. Yang alhamdulillah baik secara moral maupun pembangunan, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa nikmati. Jadi saya minta waktu sedikit dengan penuh keheningan dan kehikmatan, kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang tua kita, para leluhur kita, wabil khusus Bapak Sairin bin Dosen dan juga Bapak Raden Mas Zakaria bin Saidi. Begitu juga seluruh orang tua kita yang telah mewakafkan dirinya dan hartanya untuk perjuangan di kampung kita, baik secara pembangunan kemanusiaan dan juga pembangunan keagamaan, yang insya Allah sampai hari ini kita bisa rasakan hasilnya. Dan untuk siapa saja yang telah mengorbankan dirinya, hartanya untuk membangun kampung kita doakan mudah-mudahan kalaulah dia sudah meninggal, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, dan bagi dia yang masih hidup semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan insya Allah kita yang mendoakan juga diberikan kemampuan untuk terus beramal berbakti kepada agama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa khulafa'ir rasyidin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والمصنفين المخلصين، خصوصا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا رادن سairin bin Dosen وخصوصا رادن Mas Zakaria bin Saidi. شهدالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adik-adik kita, anak-anak kita yang insya Allah karena berkah hidupnya berkah hidup kita, anak-anak yatim yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bila mana kita mempergauli mereka sebagaimana saudara kita, maka bahagialah kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan insya Allah kelak dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin, akan muncul mubalik dai-dai ilallah, muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang insya Allah berkat kita, berkah daripada juga santunan kita, insya Allah menjadi amal jariah untuk kita. Yang saya hormati orang tua kita yang alhamdulillah masih membersamai kita, Pak Haji Ma'dan beserta ibu dan seluruh keluarga. Kita doakan Pak Haji dan ibu mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kalau Allah ada penyakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan dalam sisa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarganya, ahli baitnya dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga dalam keberkahan Allah Subhanahu
Yang saya hormati Pak RW, Pak Icang, dan Ibu RW yang alhamdulillah sudah berapa periode beliau mengabdi kepada kita, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih semangat. Warna berganti, alhamdulillah tetap dalam rangka mengabdi pada masyarakat. Itu yang saya tahu. Warna kan boleh ganti. Pak RW udah warna apa banyak saya tahu. Udah yang oranye, kuning, biru, udah apa banyak warnanya. Tapi semangatnya cuma satu, bukan memperkaya diri, tapi demi kemaslahatan kita sama-sama, kemaslahatan lingkungan. Itu yang saya tahu dari beliau. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau terus menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, wabil khusus yang hadir di sini, Ustadz Atnaf yang alhamdulillah beliau umurnya udah gak lagi muda tapi masih bisa nemenin anak-anak muda, dan alhamdulillah beliau terus mendampingi kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, mudah-mudahan saudara berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak RT 01 Pak RT Asep sekaligus koordinator Baitul Mal, itu lagi nangkring di pohon kelapa beserta Bu RT. Makasih Pak RT atas pengabdian di masyarakat. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih semangat. Diajak kerja apa baik, ayo dia. Nggak mikirin duit dia mah, yang penting dibagi. Dia mah orangnya ikhlas. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus Pak RT. Pak RT 02 Pak RT Nase yang di belakang, selalu di belakang beliau karena memang bagian sound system. Yang saya tahu beliau dari muda, dari bocah udah berkiprah di masyarakat. Sampai dengan hari ini masih tetap jadi bagian dari anak muda, padahal udah Pak RT. Tetap jadi bagian anak muda, tetap jadi bagian dari kegiatan apa saja di lingkungan, nggak pernah nggak terlibat. Ini Pak RT Nasir. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga dan istri selalu diberikan kesehatan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak RT 3, mana Pak RT 3? Belakang juga udah buka joran teh. Deh. Pak RT Samri dan Ibu yang alhamdulillah insya Allah masih 2 periode lagi siap deh jadi RT. Masih 2 periode lagi, hitung aja tuh 2028 nambah lagi 2033. Wah masih banyak, masih muda, masih semangat. Alhamdulillah hari demi hari makin matang Pak RT Samri dalam mengabdi ke masyarakat. Kita doain juga mudah-mudahan tetap semangat untuk ngabdi ke masyarakat, dijaga kesehatan dan selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak RT 4 bertugas jadi Bu RT, Bu Juju. Kita doakan juga Pak RT 4 dan Bu RT dan keluarganya semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Pak RT 5 Pak RT Joko Jakarta alhamdulillah terus hadir beserta ibu dan anak-anaknya. Alhamdulillah Pak RT Joko semangat terus, semangat terus. Insyaallah sehat RT ya. Kalau terus ngabdi di masyarakat, kurangin murid-muridnya teh, insyaallah sakit pergi. Kalau sering murid-murid jadi banyak penyakit RT. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah terus berikan kesehatan dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pak RT 06 lagi ngelonin bocah ya? Oh ada, udah pulang. Pak RT 6 beserta ibu. Alhamdulillah RT baru, semangat baru, banyak perubahan dalam pimpinan beliau. Kita doain mudah-mudahan tetap semangat, dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pak RT 07 Pak RT Boim dan ibu dan keluarganya sama RT baru juga, kita doain mudah-mudahan amanah bisa adil dalam lingkungan, bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pak RT 8 hadir? Pak RT 8 ibunya hadir? Bu RT 8? Ya kita doakan mudah-mudahan Pak RT 8 dan Bu RT 8 alhamdulillah sebenarnya dari semua RT Pak RT 8 yang periode ini ya insya Allah terbaik saat ini, karena beliau terus mencoba mensinergikan Kapling Umi atau RT 8 dengan lingkungan yang ada di Kampung Curug. Kita doakan mudah-mudahan terus bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pak RT 9
Bu RT-nya hadir. Iya, Bu RT salam ke Bapak. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga dan Pak RT selalu dalam kesehatan, diberikan umur panjang dalam mengabdi ke masyarakat. Pak RT 10 hadir nggak? 10 hadir. Ibunya hadir. Mana Bu RT 10? Nggak hadir. Oh, nggak hadir. Ya, kita doakan yang nggak hadir, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pak RT 11. Nah, ini beliau ulang tahun, kita doain mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan umur panjangnya dalam rangka taat kepada Allah. Selamat ulang tahun. Ya, persis hari ini beliau ulang tahun. Jadi sebenarnya ini acara bukan santunan yatim, dalam rangka ulang tahun Pak Agus Imron. Selamat ulang tahun Pak RT. Ini Pak RT yang banyak bawa perubahan. Terima kasih semangatnya Pak RT, inspirasi teman-teman RT yang lain. Mudah-mudahan terus bisa mengabdi sama masyarakat dan mudah-mudahan tetap amanah dalam mengemban kepemimpinan. Dan insya Allah jangan cuma satu periode, tambahin Pak 2-3 periode lagi. Pak RT 12 hadir. 12 ibunya hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun tinggal di komplek tapi tetap ikut kegiatan kampung, dan ini yang terbaik. Terima kasih Bu RT, salam buat Pak RT, mudah-mudahan sehat terus, dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya. RT 13, oh diwakilkan sama Pak Umar, mantan RT. Nah, ini tuker-tukeran aja deh sama Pak Adib. Bentar Pak Umar, bentar Pak Adib, besok Pak Adib, besok Pak Umar. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Umar, Pak Adib dan seluruh keluarga, istri, anak dan keluarganya mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum saya sebutkan tokoh. Tokoh di sini banyak banget. Ada tokoh-tokoh yang dari lingkungan. Saya sebutkan ada tokoh Linmas di sini, ada Bang Tomok, ada Bang Kicuk baru datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Bang Kicuk. Alhamdulillah nyampe juga ke laut. Selamat. Jangan tidur di AC Bang Kicuk, begitu. Mudah-mudahan sehat terus teman-teman Linmas, semangat yang tiap malam terus menjaga lingkungan kita, tiap hari jaga lingkungan kita. Para seksi kepengurusan ini ada bendahara dan sekretarisnya Pak RW, ada Pak Heri dan istri dan ibu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Heri dan ibu dan keluarganya mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya. Begitu juga Bapak Sarbini, Pak Sarbini dan ibu, apalagi nih Bu Ida, orang yang aktif dalam lingkungan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Sarbini dan istri dan keluarganya selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi mau saya sebut? Ketua Baitul Mal yang lama Bang Lambeh dan istri dan Bu Siska. Kita doain mudah-mudahan Allah cepat berkasih pada mereka keturunan. Ya, kita doain. Kalau ini adik-adik anak-anakku doain ya, Bang Lambeh, Bang Ipin, mudah-mudahan cepat dikasih momongan, dikasih anak sama Allah Subhanahu, kasih amanah anak. Mudah-mudahan berkah daripada doa kita di malam hari ini, dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketua Baitul Mal yang lama, yang baru Bang Arif, Bang Ipan, mudah-mudahan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dari tempat ini, mudah-mudahan membawa semangat untuk terus mengabdi masyarakat. Begitu juga seluruh pengurus Baitul Mal, sekretaris, bendahara dan seluruh seksi, mudah-mudahan tetap semangat menjalankan amanah. Ini amanah besar, amanah besar, fitnahnya banyak, mudah-mudahan tetap tawakal, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, karena biar bagaimanapun namanya ngemban amanah, banyak godaan, banyak cobaan. Mudah-mudahan selalu dijaga dalam kesehatan, diberikan panjang umur, dan insya Allah dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya. Ibu-ibu kader semua CRW 12, ini para pejuang kampung, tepuk tangan. Bu RT bisa sakit kuning kalau nggak ada ibu-ibu semua. Terima kasih atas perjuangannya. Di tempat ini kita doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemakmuran dalam hidup, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh.
Amin. Siapa lagi yang belum saya sebut? Mohon maaf nih kalau kelewat. Bang Tijong, amplop masih ada. Iya. Terakhir buat anak-anak kita, buat anak-anak yatim. Bu, ini salah satu keramat di dunia. Keramat di dunia. Yang pertama keramat di dunia siapa? Ibu. Yang kedua siapa? Anak-anak yatim. Yang ngomong bukan saya, yang bicara Quran. Siapa yang menjalankan? Rasulullah SAW. Itu kenapa Nabi cinta banget sama anak yatim, sehingga dia wasiatkan kepada kita untuk terus membersamai anak yatim. Mereka punya keramat tuh, jadi hati-hati sama mereka, bisa kualat. Itu kenapa Quran ngomong, ketika kamu tanya tentang bagaimanakah anak yatim, yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair, maka mempergauli mereka, menemani mereka, menyantuni mereka adalah yang terbaik di mata Allah. Dan kalau kamu menyantuni mereka, maka pergaulilah mereka sebagaimana dia adalah saudaramu. Jadi kalau kita mau membersamai anak yatim, anggap dia saudara kita, anggap dia anak kita. Itu kata Quran. Banyak keajaiban anak yatim, nggak usah kita sebutin di sini. Lihat di YouTube keajaiban anak yatim. Kalau kita benar ngurus mereka, ikhlas ngurus mereka, insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Makanya malam hari ini kita perlu ngaji. Jadi saya mungkin waktu sambutannya paling sedikit, agak lama, nambah dikit. Supaya apa? Supaya dari tempat ini nggak berhenti kita memperhatikan mereka. Nggak berhenti. Ini kan problemnya kalau di tengah masyarakat taunya lebaran yatim 10 Muharram doang. Siapa yang bilang 10 Muharram? Quran yang bilang atau hadis yang bilang? Tidak ada itu tradisi. Jadi jangan anggap lebaran ini hanya 10 Muharram, tapi membersamai mereka setiap hari, tidak kenal waktu. Kapan dia sakit, ibu-ibu RT tahu, ibu kader tahu, urus dia. Waktu kita yang tersisa, harta kita yang tersisa dalam rangka mengurus dia, dibalas Allah, dibalas sama Allah. Yakin. Maka di pengurus Baitul Mal, jangan berhenti. Kita udah ngurusin SPP, kita udah ngurusin ini. Perhatikan hari-harinya. Kalau santunan yatim 10 Muharram itu tradisi. Kalau dalam hadis redaksinya nggak kuat. Adapun kalau dalam kitab ada di Tambihul Ghafilin, ada memang diterangkan tentang 10 Muharram. Itu tradisi dalam rangka mengisi hari Asyura. Sayangnya kita seringkali bukan tepat di tanggal 10. Makanya saya kekeh dari kemarin, dari bulan apa? Dari bulan Syawal saya udah ngomong sama Bang Lambe, sama Bang Ipoy, 10 titik nggak pakai koma kita pun dulu lebaran yatim. Maka mulai sekarang tahun depan 10 Muharram kita bikin kegiatannya, paham? Perkara jalan-jalannya bisa diurus kapan-kapan, tapi memang hari itu yang diutamakan. 10 Muharramnya yang menjadi ketentuannya, karena itu hari Asyura, hari yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari di mana Nabi Adam pertama kali ketemu sama Siti Hawa di dunia, itu 10 Muharram. Hari di mana Nabi Adam bertaubat, itu 10 Asyura. Hari di mana Nabi Nuh diselamatkan Allah dari banjir, itu 10 Asyura. Hari di mana Nabi Ibrahim gak kebakar dari panasnya api Raja Namrud, itu 10 Asyura. Banyak keajaiban di 10 Asyura. Itu kenapa disunnahkan berpuasa Asyura di tanggal 10. Dan tradisi baik tambahannya adalah dijadikan 10 Asyura lebaran ya yatim. Nama bulannya aja bulan kehormatan, bulan kemuliaan. Muharram itu artinya bulan kemuliaan, bulan kehormatan. Jadi kalau tanggal 10 tempo-tempo kita bikin acara, tanggal 15 Muharram, tanggal 10-nya kita bikin acara. Nih ya, perhatikan Baitul Mal, perhatikan kita semua, saling ingetin. Kalau udah masuk Muharram, siap-siap di tanggal 9 Muharram kita harus berapi.
Ngapain kalau nggak sempat bawa dia jalan, paling nggak malam itu kita undang mereka makan-makan sama kita. Kita bikin acara makan-makan yang meriah. Kalau nggak sempat masak, bawa mereka ke restoran. Biar bener jadi lebaran dia. Bayangkan situasinya lebaran. Gitu. Perkara nanti kan kita mau ajak jalan-jalan di bulan ini, kita nggak apa-apa, itu tetap dijalankan. Tetapi di hari di mana lebaran yatimnya, kan ada keberkahan di hari tersebut, kita bersamai mereka, ajak makan kayak mereka, bawa ke restoran kalau nggak sempet, atau kita bikinin acara kecil-kecilan makan bersama mereka. Nah ini menjadi tambahan energi buat kita. Jangan jadi tambahan kegiatan, nanti berat rasanya, tapi jadi tambahan energi baik buat kita. Yang janji bukan saya, yang janji bukan ulama, yang janji Allah. Kalau kita mau membersamai anak yatim. Jadi dari tempat ini juga kita mesti tahu, membersamai anak yatim bukan cuma di lebarannya, bukan cuma setahun sekali nafkahin. Tanya sama orang Baitul Mal, itu SPP sekolahnya diurus nggak? Kalau misalnya ibunya ada, tanya ibunya, Bu, jajan harian sekolahnya ada nggak? Kalau nggak bisa 43-nya kita ini salah satu dari mereka. Kalau perlu kita bikin program orang tua asuh, ambil mereka, kita siapkan sedikit untuk jajan mereka. Tenang, dibalas Allah. Kalau dibalas manusia, manusia bisa ingkar janji. Kalau Allah yang janji, Allah yang balas, Allah akan kasih berlipat-lipat ganda. Jangan takut miskin. Nggak akan miskin nyantunin anak yatim. Lihat Pak Jimardan dan keluarga, tiap tahun nyantunin anak yatim. Yang nambah malah keberkahan, hartanya berkah, kehidupannya jadi berkah. Jadi dari tempat ini semangat kita datang pelesiran sekaligus menghibur anak-anak kita, bawa pulang nanti ke kampung. Apa semangatnya? Terus bersamai mereka, terus nemenin mereka, mempergauli mereka, jadikan mereka saudara-saudara kita. Kalau nggak enak nanya langsung lewat Baitul Mal. Baitul Mal gimana anak yatim perkembangannya? Bagaimana? Tahun lalu saya sampaikan, anak yatim kalau ada yang mau mondok, pondokin. Saya jadi orang tua asuhnya. Kan saya udah bilang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang datang. Mudah-mudahan ada. Iya, pondokin, masukin pesantren. Kita perhatikan nanti, kita urus nanti. Banyak orang yang siap untuk nyantunin, kasih SPP dia kalau dia di pondok. Berkahnya double, jariahnya juga double. Kalau ada yang mau mondok, adik-adik, anak-anak, bilang sama abang-abang nanti, bilang sama Pak Ustadz, bilang sama ibu-ibu, bilang sama Bu RT, Pak Ustadz saya mau mondok, Bu RT saya mau mondok, Pak RT saya mau mondok, bilang, biar nanti kita urus, kita cari pondoknya, kita antar, gak usah bingung pokoknya, sampai selesai mondok, insya Allah kita nafkah. Semangat itu bawa nanti ke kampung, semangat hari ini malam ini kita bawa. Dan sekali lagi, lebaran yatim jangan hanya jadi momentum setahun sekali. Ya memang lebaran setahun sekali, tapi semangat untuk mempergauli mereka, membersamai mereka, menyantuni mereka, setiap hari kita pupuk, gitu ya. Ya, nggak ada Bu ceritanya pengurus yatim jatuh miskin kan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di tempat ini yang hadir kita aja. Memang pengurusnya mereka kita aja. Ini sekarang yang lagi rame sebenarnya eksploitasi anak yatim. Maka dari tempat ini saya camkan, kalau tahun depan kan kita nggak jalan-jalan, gitu ya. Tahun depan acara di kampung. Kalau kita bikin acara di kampung, kita bikin panggung, kita undang pemain musik apa yang menghibur santunan mereka. Jangan eksploitasi mereka, karena mungkin kalau acaranya di kampung ada panggung kan orangnya banyak. Saya khawatir dia malu kalau dinaikin ke panggung. Rasa malu itu hadirkan di hati kita, sehingga kita nggak perlu bawa mereka naik ke atas panggung. Biarin dia duduk di tempatnya, kita yang nyamperin mereka.
ya, kita yang nyamperin mereka. Nggak perlu kita bawa seret-seret ke panggung, bisa jadi dia malu naik ke atas panggung. Nah ini lagi viral, banyak dai-dai menyampaikan tentang eksploitasi anak yatim. Ini jangan sampai kita teruskan budaya-budaya yang buruk ini. Kita tutup dari tempat ini. Kita tahu kalau kita mau nyantunin mereka, kita nggak perlu siapa jejerin mereka di atas panggung, bikin puisi-puisi yang menyayat hati sehingga menangis. Nggak perlu, nggak perlu. Silahkan cek kajian siapa saja. Saya yakin para ulama rata-rata yang buat kajian anak yatim nggak sepakat dengan acara-acara kayak tersebut. Kita juga jangan sepakat. Kalau ada ide kayak gitu, buang, jangan diterusin. Terus kalau kita nyantunin, ini kan rame, Ustadz ada hadis Nabi nyantunin anak yatim terus kita usap kepalanya, betul? Karena kata hadis, sebanyak itu rambut anak yatim, maka sebanyak itu pula ganjaran kebaikan buat kita. Begitu nggak? Begitu. Ini kalau dalam kita memahami tafsir, dalam kita memahami makna hadis tersebut, itu jangan letterlock, jangan benar-benar memahaminya secara bahasa saja. Bu, kalau saya santunin anak yatim dengan transfer, kan saya nggak sempat ngusap-ngusap kepalanya. Sempet ya? Enggak. Jadi mengusap kepala jangan cuma dimanai, benar-benar diusap kepala jadi unyeng-unyeng. Kebayang gak nih ada 2 bis orang unyeng-unyeng kepala anak yatim, uyeng. Iya, nggak mesti. Kalau memang bisa ya udah alhamdulillah. Tapi kalau enggak, makna kepada mengusap rambut itu maknanya kepada pemberian apa? Perhatian, memberikan penyantunan, perhatian kepada mereka. Kalau tiba ngusap-ngusap terus kagak merhatiin dia bulan-bulanannya, sama aja bohong. Apalagi mohon maaf, semangat banget datang acara yatim, ngeluarin duit mah kagak, mohon maaf, nggak nyindir, ini mah nggak nyindir. Ngeluarin duit mah kagak bawa buat anak yatim. Buat apa kita datang? Biasain walau sedikit dari harta kita keluarin buat mereka. Kalau nggak ada harta, lewat tenaga kita, nggak ada, lewat pemikiran kita. Biar bagaimanapun kita harus pastikan kesejahteraan mereka. Ini bahasanya mungkin rada-rada saklek, tapi kudu begitu. Kalau kita mau ikut lebaran yatim, kita mau bersama yatim, keluarin sedikit dari harta kita. Kalau perlu, apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa fir riqab. Harta yang paling kita cintai yang kita kasih kepada yatama. Kalau kita punya duit, itu duit kita sayang banget. Justru itu kata Quran, hubbihi, yang paling kita sukai, kalau perlu kita berikan. Itu kata Quran. Dan Quran ngomong laisa di ayat Al-Baqarah 177 itu bilangin apa? Mau jadi orang soleh, mau jadi orang yang benar di mata Allah, bukan semata-mata dengan sholat doang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan, kebenaran di mata Allah bukan semata-mata tonggang-tonggeng, tanda tunduk menghadap masyriqi wal maghrib, menghadap kiblat, sholat. Itu kata Quran. Walakinnal birra, tetapi sungguhnya kebaikan itu kata Allah, man amana, rukun iman, jalankan rukun iman. Apa kata Allah? Wa atal mala, keluarin harta yang paling disuka. Atal mala ala hubbihi zawil qurba, untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita. Terus siapa? Yatama, anak-anak yatim, masakin, ibnu sabil, wasailin, peminta-minta, wafir riqab, orang-orang yang berhutang atau orang-orang yang tercekik karena hutang atau hamba sahaya. Itu kata Quran. Jadi kalau cuma sholat yang nggak ada isinya, mohon maaf, bukan mengkritik orang sholat. Sholat itu tiang agama, jelas.
Tapi kalau sholatnya nggak ada isinya, itu bukan kebaikan. Laisal birra, itu kata Quran. Buka sendiri. Nanti kalau setelah ini ada waktu, buka di Google tafsir Al-Baqarah 177, insya Allah apa yang saya sampaikan sesuai. Jadi kalau kita sholatnya bagus, ke masjidnya bagus, tapi nggak punya amal soleh terhadap lingkungan, terhadap anak yatim, fakir miskin, itu bukan kebaikan. Pantulan sholatnya tidak ada. Ya. Jadi kalau kita mau benar di mata Allah, mau melakukan kebaikan yang benar di mata Allah, sholatnya perbaiki, sempurnakan sebaik-baik sholat, lalu jalankan kesolehan sosial. Jadi bukan hanya soleh di hadapan Allah, tetapi juga soleh di hadapan hambanya Allah. Dari tempat ini, ayat ini kita bawa pulang ke rumah. Kalau sudah bagus amal ibadah kita, sholat kita, maka perbaiki amal soleh kita, amal sosial kita perbaiki. Amal sosial, nih malam ini amal sosial. Kalau amal sosialnya udah bagus, tinggal perbaiki amal ibadah mahdohnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan, sekaligus menjadi pemantapan untuk kita, untuk kajian lebih dalam kepada kita, bahwa malam ini bukan cuma perayaan, bukan cuma menyenangkan, tetapi juga ada sesuatu yang kita bawa, energi yang kita bawa pulang ke rumah, bahwa ini bukan orang lain, dia saudara kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah juga terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat tuh, yatim itu ada batasan umur. Kalau udah akil balik, udah akhir yatimnya, gitu ya. Makanya tadi benar tuh kata Bang Lambe, mantan yatim. Benar, emang yatim ada mantannya. Kalau dalam syariat, kalau dia sudah akil balik, maka selesai sudah keyatimannya, gitu ya. Dan kita, kalau kita sini sampai dia lulus sekolah 12 tahun baru dia selesai masa yatimnya. Selagi dia belum sekolah 12 tahun, artinya SD, SMP, SMA, maka dia masih kita urus, masih kita bersamai, masih kita nafkahi, masih kita santuni. Nah, dari tempat ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Baitul Mal. Begitu juga kepada seluruh Pak RT, Bu RT, dan ibu-ibu kader yang udah berjuang demi suksesnya kegiatan kita. Begitu juga para muzaki, kepada para pendonor, kepada orang-orang yang berinfak sedekah demi suksesnya kegiatan ini. Mudah-mudahan harta, tenaga, pemikiran yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda, dicatat oleh Allah sebagai catatan amal jari. Ya, ini terakhir pamungkas, nanti santunan dan insya Allah ditutup doa oleh Ustadz Adnadi, sebelum kemudian nanti akan dengarkan hiburan dari saudara saya Bang Ipang Hore-Hore. Bang Ipang ini sekarang udah sibuk banget tuh, walaupun 2 tahun lalu ikut kita ke Sawarna, dia ikut kegiatan yatim. Jujur Bu, berjuangan dia datang kemari ninggalin banyak kerjaan Bu, kerjaan. Dia kan artis, kerjaannya ditinggalin demi anak ya yatim. Kita doain mudah-mudahan Bang Ipang Hore-Hore Allah jaga kesehatannya, Allah berikan karirnya karir yang dalam rangka keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan makin baik dan mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan, kalau ada kekhilafan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.